Pasangan muda yang tengah dimabuk asmara biasanya memang tak bisa berpikir secara sehat. Bahkan mereka biasanya tak bisa menahan hawa nafsu hingga nekat melakukan hal-hal yang menyimpang. Hal ini benar terjadi kepada sepasang pendaki. Mereka melakukan hubungan badan di saat berada di atas puncak gunung. Mungkin hal ini terdengar gila, namun kisah ini benar dialami oleh seorang pendaki bernama Aung. Dikisahkan bahwa Aung sempat melihat sepasang pendaki yang sedang asik berbuat tidak senonoh ketika sedang mendaki di Gunung Cikuray. Dikarenakan ulah sepasang pendaki itu, Aung dan rombongannya terkena imbas yang sangat mengerikan. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman sampai menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Pada kesempatan kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Jakarta Utara nih. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Aung. Malam Bang. Apa kabar nih Bang Aung? Baik Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang kedua kalinya buat cerita di sini ya. Nah, Bang Aung pada segmen kali ini mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian di gunung mana nih Bang kalau boleh tahu? Di Gunung Cikuray. Oke. Oke, banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang dialami Bang pada saat itu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang sisi horornya di Gunung Cikuray, menurut Bang Aung ini dari segi keindahannya Gunung Cikuray itu kayak gimana sih Bang? Luar biasa sih Bang. Soalnya kan dia atap Garut juga ya. Oke. Itu kalau misalnya kita ke sono pas lagi nggak musim hujan gitu ya, bagus banget sih dari atas. Puncak lautan awannya ada ya. Pokoknya cakep dah. Satu kota Garut tuh kelihatan dari Cikuray. Oke, dan kita nggak bisa pungkiri lagi nih Bang, bahwa saja sebuah keindahan itu pasti ada sisi negatifnya ya, atau sisi horornya nih. Dan Bang Aung ini termasuk salah satu yang mengalami kejadian yang nggak diinginkan nih pada saat itu nih. Sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu nih. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi pendakian Cikuray ini sesudah gue turun dari Gede tuh Bang, kan gue naik di Gede kan tahun 2022 di bulan Mei. Nah habis turun dari Gede tuh gue sempet sakit kelenjar getah bening. Nah habis itu udah agak mendingan, ada temen gue tuh, adik gue yang di rumah, si Bapit ini sama si Arun WA, gimana udah sembuh belum? Terus gue bilang udah mendingan, ayolah naik lagi. Yaudah tuh jadwal. Itu di bulan Januari. Awal Januari akhirnya ada jadwal. Sebelumnya nih ada 3 gunung Bang, maksudnya ada 3 pilihan. Merbabu, Ciremai, Cikuray. Cuman kan sisa gua doang nih yang belum milih. Yang lain udah milih. Akhirnya pas gua milih Cikuray, nggak tahu kenapa gua juga pengen banget ke Cikuray tuh. Akhirnya udah briefing dapet tuh Bang gua tanggal. Kalau nggak salah di akhir bulan Februari. Ada juga sih videonya di YouTube tuh. Gue nulis keterangan deskripsinya. Nah, akhirnya gimana nih? Berapa orang? 7. Gue berangkat deh tuh Bang, ber-7. Dari sini nyewa travel
Udah selesai semuanya, udah persiapan segala macem. Travel, gue pakai travel nih bang. Travel udah datang. Nah ini sebelumnya memang belum pengalaman juga kan ya bang ya, anak-anak kalau pergi-pergi di luar daerah Jakarta kayak gitu kan. Kalau gede kan deket lah ibaratnya dari sini, dari tempat gua. Travel datang, keril taruh di atas. Kata si pihak travelnya ini, nggak apa-apa bang, aman kok. Sebelumnya kan gue nanya, maksudnya kalau misalnya pakai flysheet tembus, gue minjem terpal sama di sekitaran pedagang-pedagang di tempat gue. Akhirnya tadi aman, ya udah gue berangkat. Gue dari Jakarta, dari tempatku tuh jam 10. Itu dari Jakarta hujan terus bang, nggak ada berhenti-berhentinya. Nyampe di Garut, di homestay Cikurepi Pemancar, itu gue jam 4:30 subuh. Gue nggak ngecek dulu itu keril. Gue datang, anak-anak langsung pada istirahat. Ada yang kamar mandi apa segala macem kan. Udah jam 5, udah yuk beres-beres, kata temen gue kan. Udah akhirnya gue beres-beres, pas gue ayo angkat dulu kerilnya, gue samperin ke mobil kan. Gue buka flysheet anak-anak, gue angkat keril. Maksudnya tuh keril tuh 7-7-nya basah semua bang posisinya. Udah gitu, sebelumnya anak-anak lupa nih. Pikiran kan mau di base camp aja tuh, di homestay aja, ditata ulang lagi kan, di packing ulang lagi, jadi dimasukin trash bag kan. Ternyata nggak kepikiran. Seharusnya dari awal, nggak taunya itu semua baju gua, SB semua pada basah bang. SB sisa cuma 2 yang kering. Itu pun kering sebagian doang, sisanya basah juga. Udah selesai, gua angkat, ya udah mau gimana? Anak-anak juga pada emosi, maksudnya bete lah gitu ibaratnya. Mau naik gunung, basah semua baju. Tapi ya balik lagi kan, temen gue juga ngomong, udahlah namanya juga alam, ya udahlah namanya alam mau gimana kan. Gua packing lagi, nggak packing sih, udah tinggal mau packing apa lagi, orang basah kan. Paling ya udah beres-beres, kita mandi segala macem, udah mandi. Udah selesai pada mandi, itu gua jam 5:30 gua pada makan dulu sarapan. Udah selesai jam 7 gua dari homestay. Nah gua berangkat ini kan 7 orang bang ya. Yang 4 ini kan yang kemarin kegede sama gua, jadi gua, si Bapit, si Harun, si Yahya. Nah yang 3 ini baru ikut juga tuh, si Togar, Heru, sama si Kiki. Gue berangkat lah dari homestay itu jam 7, jalan, naik pick up. Kan memang harus pakai pick up kan kalau di Cikura itu. Naik pick up, nyampe pos pemancar jam 8. Mulailah trek gue jam 8 lewat 10 kalau gue masih inget sih itu. Jam 8 lewat 10, trek. Belum nyampe pos 1 bang. Temen gue yang di gede, yang mau nyemplung ke jurang itu, si Aya, udah, opa, kenapa ya? Aduh nggak kuat. Yaudah tahan dulu. Gue tuh sambil megang kamera sih tuh gue. Akhirnya kamera gue matiin. Yaudah, ya santai dulu. Rebahan, duduk, anak-anak nungguin tuh. Udah bisa lagi belum? Udah yuk pelan-pelan. Jalan lagi. Nggak ada 20 langkah bang. Baru juga 15 langkah. Dia bilang, nggak kuat. Yaudah ya duduk dulu. Terus anak-anak udah mulai pada bete nih. Cuman kan kalau gue kan sebelumnya udah pernah naik sama dia kan di gede. Jadi ya udahlah gue mah biasa aja. Nah, udah kayak gitu, yaudah ya tanggung ya pos 1 depan tuh udah dikit lagi pos 1. Ntar kalau di pos 1 gantian dah orang si Togar nih yang bawa keril. Si Togar juga udah kesel gitu, udah maksudnya udah bete gitu kan. Akhirnya nyampe pos 1, gue ngambil air tuh bang. Kan kalau di Cikura itu kan materinya setahu gue ya bang, yang gue searching itu cuma di pos 1. Akhirnya gue ngisi aqua yang literan itu sampai 19 botol bang. 7 orang 19 botol. 19 botol. Lebih baik lebih daripada kurang ya. Itu pun masih galon yang 5 liter gue isi sama gue. Udah udah beres ngisi semua. Si Togar nih, udah sini gue yang bawa lah keril lah katanya. Dia ngomongnya udah rada bete tuh kan. Akhirnya dia bawa keril, saya cuma bawa depek tuh. Udah jalan duluan. Nah di Gunung Cikura ini kali ini si Harun nih bang yang depan, gue ini di belakang. Jalan. Dari pos 1 ke pos 2 itu masih rame, masih rombongan gitu bang, nggak ada yang mencar. Itu agak lama juga bang, lumayan kan trek Cikura kan kacau juga ya pemancar, udah gitu kan ditambah
keril gue kan pada basah semua kan, dalamannya jadi berat kan. Itu udah rada ngap, itu gue lama perjalanan kurang lebih 1,5 jam itu gue, di luar target lah. Nyampe pos 2, si Bapit gantian. Dulu ngasuh dulu. Nah, yang 4 ini akhirnya gue suruh duluan. Si Harun, si Togar, si Ayam, si Heru udah naik duluan. Gue nge-backupin si Bapit nih. Gue bertiga tuh, gue, si Kiki sama si Bapit. Dia naik duluan. Di perjalanan pos 2 ke pos 3 itu bang, sebenarnya sih gue pikir lagi sih nggak masuk di akal ya. Soalnya setahu gue itu, gue kayak jalan tuh balik lagi. Itu jalan udah 3 kali gue lewatin bang. Cuman kan gue berusaha pikir, enggak lah, waktu itu di Gede aja gue pernah nih. Pas turun itu perasaan gue itu, tapi ternyata enggak kan. Akhirnya ya udah gue jalan. Nyampe jam 11. Itu berarti gue 2 jaman. 2 jam dari pos 2, ketemulah pos 3. Anak-anak udah pada nungguin, katanya udah dari tadi bang. Anak-anak di situ udah 45 menit. Terus gue enggak. Coba Pit, Kiki udah. Ya akhirnya pada enggak, ini kan keep aja tuh. Gue sempet bikin video juga di pos 3. Itu cuma pas nyampe pos 3, gue udah ngerasa beda tuh bang. Kayaknya hawanya tuh udah bener-bener beda dah dibanding tempat yang pos 1 sama pos 2. Akhirnya gue bilang di video gue, ya udah sampai sini aja, nanti sampai ketemu lagi di tempat camp, gue bilang. Di video tuh ada di YouTube gue kan. Udah dari situ gue masak mie sama anak-anak. Kan masih ada yang sholat tuh, ada rombongan lain sholat. Gue masih masak mie, pas dia udah lagi beres-beres, gue bilang, buruan gue bilang gitu kan. Soalnya nggak enak kalau sepi gue gituin kan. Soalnya emang biar bareng gitu. Iya, biar bareng gitu kan. Akhirnya beres-beres, jalan lagi gue. Di situ bang pertama kali gue ngerasain tuh badan tuh kayak ada yang game block. Dari pos 3 ini gue emang sepanjang jalan di belakang terus. Anak-anak pada duluan, gue di belakang. Depan gue si Kiki, depan lagi si Bapit. Pas gue keril gue taro, dibantu sama anak-anak, pas gue kok beda. Tapi gue pikir mungkin basah kan, gue jalan aja. Jalan terus, ngelewatin pos 4. Gue udah mulai kecapean tuh bang. Beda, capeknya bener-bener beda tuh. Terus kata si Heru, temen gue nih, dia kan manggil gue nyet-nyet aja bang ya, nyet jing kayak gitu-gitu. Nyet, ini gantian, lu kayaknya keberatan. Terus gue bilang udah nggak usah. Dan dia juga kan teman gue ini kan baru pertama kali tuh kan naik ikut ke gunung gitu kan. Gue bilang udah nggak apa-apa kata gue ini aja, ini berat kata gue. Terus dia bilang yakin lu, yakin, udah dulu duluan depan, biarin gue masih gue belakang. Udah akhirnya jalan. Nyampe di pos 5, gue makin udah nggak karuan tuh badan bang. Kok makin berat gitu, beda sama yang dari awal, dari pas pos pemancar itu, pas base camp itu gue nggak bawa keril tuh. Emang keril gue tuh isinya full makanan bang. Jadi pas yang keril gue bawa itu full bener-bener makanan semua, beras apa segala macam tuh ada di keril gue. Nyampe pos 5 gue udah ngaso dulu yuk. Kebetulan si Bapit ini juga kan berhentian mulu kan, capek juga. Ya udahlah maksud gue ya udah nggak apa-apa lah, sekalian gue istirahat juga. Nah dari pos 4 ke pos 5 ini temen gue si Kiki udah double keril bang. Karena si Ayah ini gak kuat kan. Si Togar juga kan dia bawa depek awalnya kan. Dia mungkin orang gua emang dari perjanjian dari awal bawa depek kata dia. Mungkin ngomong ganti ya. Iya, maksudnya gitu. Emang dia pertama sempat bawa dari pos 1 sampai pos 3. Cuman dia ngerasa berat kan, akhirnya coba lu yang bawa double carry. Ya udah yuk. Gua bantu. Gua bertiga tuh bang. Itu memang dari pos 4 sampai ke pos 6 itu gua udah bertiga doang. Jadi si Harun sama si Togar, si Harun ngedampingin si Togar sama si Yahya sama si Heru kan. Nah kalau gua ngedampingin si Bapit doang nih. Akhirnya gua bertiga tuh dari pos 4, pos 5. Pos 5 gua ngaso sebentar. Tapi badan gua udah makin gak keruan. Pas nyampe pos 6, anak-anak udah pada ngaso di situ. Tapi perjalanan dari pos 5 pos 6 itu bang, badan gua udah menggigil. Logikanya bang, maksudnya walaupun kita memang dari pos 5 itu mau ke pos 6 itu gue ditiban hujan bang. Dari pos 4 kan udah rintik-rintik, gue udah sempat pakai jas hujan sama anak-anak. Nah pas di pos 5 ini hujannya udah makin deras kan. Cuman kan logika gue, walaupun sedingin-dinginnya kalau kita gerak kan ibaratnya
Masih agak hangat lah. Agak hangat kan. Kok ini gue makin ke sono kok menggigil. Sampai puncaknya di pos 6 gue bang, anak-anak pada ngaso. Gue dateng, tuh gue udah menggigil parah tuh. Akhirnya mana anak, buka baju lu, buka. Dibuka, dikasih tuh baju. Ada yang gue sebapit tuh kan temen gue tuh. Dikasih, gue pakai tuh baju. Itu gue emang udah ngerasa beda bang badan gue di situ. Kayaknya berat bawaan gue juga bukan kayak berat bawaan gue yang dari awal. Itu dari pos 3 itu udah mulai beda. Akhirnya kata anak-anak, kuat nggak lu? Kalau nggak kuat, camp di sini aja. Kan di pos 6 kan rada lebar bang ya. Bisa buat bikin berapa tenda. Cuman gue bilang, udah nggak apa-apa, kuat gue. Lagian juga setahu gue, sebelum naik ke gunung pasti gue searching dulu tuh bang ya. Setahu gue di pos 6 itu jalur babi, gue bilang. Gue takutnya tenda kita diacak-acak, jadi berantakan kitanya, nggak makan apa segala macem kan. Jadi lu yakin, ayo jalan. Dia posisi kayak tadi aja. Nah 4 jalan, gue 3. Cuman yang 4 ini paling terakhir si Togar ini temen gue. Jadi gue depannya si Kiki, si Bapit, terus si Togar. Jalan pos 6 kan kalau di Cikoy itu pos 6 landai. Mau ke pos 6 Bayangan tuh udah mulai agak nanjak lagi bang. Di situ temen gue mau pingsan. Kepalanya langsung gelap di situ, si Togar itu. Jadi posisi itu kan ini nanjak, terus ada pohon, terus nanjak lagi kan. Pas dia mau nanjak ke satu pohon lagi tuh bener-bener gelap, dia mau jatuh, langsung sempet pegangan. Gue juga megangin depek dia dari belakang tuh, ditarik juga sama temen gue dari depan. Kenapa bre? Bre, kepala gue gelap tuh, mata gue gelap, gak kelihatan apa-apa. Yaudah dia ngaso dulu, ngaso, gue keluarin roti. Habis kan emang gue kan isinya makanan semua kan. Gue keluarin roti, udah kemek dulu. Gue kasih roti. Terus habis itu obat, gimana bre? Lalu bentar. Pas gue pegang tuh dadanya, bang, itu beda kayak dari biasa orang jantungnya tuh bener-bener kenceng banget itu. Lu yakin bre? Enggak, udah nggak apa-apa, gue ngasuh dulu bentar. Ini padahal dia aktif di futsal bang. Sering olahraga lah ya. Tiap hari dia main futsal itu. Tapi kok naik gunung bisa begitu jantungnya. Akhirnya ada ngaso 15 menit, dia udah ngaso. Udah bre, ayo jalan lagi. Yakin lu? Ya yakin. Udah lu duluan. Gue balik lagi ke belakang. Nah dari pos 6 itu ketemu lagi pos 6 Bayangan bang. Nah ini nih di Cikuray pun kita bayar si Maksi, dikasih peta. Di petanya itu 6, 7, 8. Nggak ada penjelasan 6 bayangan, 7 bayangan kayak gitu nggak ada bang. Jadi anak-anak kayak ngerasa, woi kapan nyampenya sih, kok nggak nyampe. Udah santai dulu, santai. Nah pas di pos 6 Bayangan ini, teman gue yang tadi mau pingsan, gue suruh nyender. Kan agak landai itu lumayan landai. Udah bre, lu mau istirahat dulu sini, tidur dulu sini, gue bilang. Emang nggak apa-apa bre? Udah nggak apa-apa. Itu gue pas di pos 6 Bayangan itu asar kalau nggak salah bang. Mau pada asar, jam 3 lewat sih setahu gue itu. Gue sempet bikin video, gue lihat jam juga jam 3. Bukan video sih, maksudnya kayak gue cuman bikin buat story doang, nggak buat masukin ke YouTube gitu. Itu jam 3 lewat, mau setengah 4. Akhirnya dia nyantai, terus gue bilang sama temen gue nih, si Harun masih Kiki, kita mendingan ke atas duluan dah, kita bangun tenda. Jadi si Togar ini udah naik, dia tinggal tidur doang, makan. Yaudah kata si Harun. Terus kata si Kiki, yaudah kita bertiga, terus ditanya sama temen gue yang berempat ini, gimana bray? Bro gimana? Kan gue manggil dia Jing tuh, Jing gimana? Tapi emang gak apa-apa gue disini? Ya gak apa-apa, sampai si Togar ini bener-bener fit lagi badannya. Yaudah bray, gue ngasuh dulu bentar sini. Dia juga pas di pos 6 Bayangan itu udah begini aja bang, gak ngapa-ngapain. Udah ngerasain jantung itu dia. Fit, lu bisa kan ngejagain sugar? Bisa gue walaupun nunggu sih gue bisa lah ngejaga-jagain bang, kata dia gitu. Ya udah, gue tinggal ya. Nih makanan, gue tukar aja, nggak usah, makanan ringannya aja turunin, keluarin. Akhirnya makanan ringan keluarin, gue taruh di carrier si Heru ini teman gue. Gue naiklah bertiga dari pos 6 Bayangan itu. Nah ini dari pos 6 Bayangan kan nggak langsung ketemu pos 7 bang. Dari pos 6 ketemunya pos 7 Bayangan dulu. Itu dari pos 6 Bayangan jalannya itu bener-bener wah
Gokil sih bang itu. Dengkul dada ya, dengkul dada. Iya. Gua naik bertiga. Di situ gua naik bukan sempet sih, memang udah ketinggalan. Karena gua udah ngerasain ini keril kok beda banget. Tapi gua tetep udah Run jalan duluan. Yakin nggak? Ya udah nggak apa-apa, gua nyusul pelan-pelan dari belakang. Dia jalan berdua, udah ngelewatin yang tanjakan begitu, ketemu landai dikit. Kalau gua ukur itu 15 meteran lah bang, nggak terlalu banyak. Begitu juga posisi sempit. Itu gua udah lewat asar. Itu si Harun udah nggak kelihatan sama si Kiki, tapi suaranya masih kedengeran. Ya, gua belakang pelan-pelan. Tak kalau emang udah nggak kedengeran suara gua, tungguin dulu, gua bilang gitu kan. Nah di jalan yang agak landai itu bang, gua berhenti aja lah, gua pikir gitu kan. Ngaso dulu duduk. Gua duduk tuh bang. Itu treknya agak sempit sih. Nah pas gua sebelum itu tuh memang gua ada bareng pendaki asal Bandung. Gue berhenti sebentar, ayo kata dia, duluan Dia bertiga, yaudah saya duluan ya kata dia. Ya, duluan tuh bang dia jalan. Itu pas dia udah lewat itu, gue posisinya cuman gue doang sendiri di situ. Akhirnya gue nggak naruh carrier sih, langsung bro. Memang kebetulan di belakang, di pinggir, jadi posisinya tuh trek kecil. Belakangnya itu udah kayak bukan jurang sih bang, maksudnya tebing kayak begitu. Itu ada pohon tumbang. Bisa buat nyenderin keril kan, gue pikir kan. Akhirnya gue senderin tuh keril tuh. Berat banget keril kata gue. Senderin tuh. Nah pas gue nyender begitu, gue memang pas duduk, gue tadinya masih sadar bang, maksudnya ya cuman ngaso doang begitu sampai. Nah tiba-tiba mata gue, bukannya tiba-tiba sih, maksudnya langsung kayak ngantuk gitu. Gue merem. Pas gue merem, tuh gue entah mendusin, jadi kayak mimpi bang, tapi kayak nyata. Pas gue melek begitu, tiba-tiba tuh pemandangan gue tuh bukan kayak tempat yang tadi. Jadi kayak di dalam satu hutan, tapi memang posisinya kayak menjelang maghrib itu bang. Kalau kata bahasa orang Jawanya, kalau mau maghrib apa sih? Sandakala ya, sandekala kalau nggak salah. Jadi senja-senja begitu, matahari juga nggak terlalu ini. Kata gue kok, gue sempet bangun tuh bang. Gue kasih bangun lagi, jalan lagi. Ini di mana? Dalam hati gue teriak-teriak temen, maksud gue manggil nama temen gue, Run, Ki, nggak ada nyawa sama sekali bang. Akhirnya gue jalan, nyusurin jalan itu. Memang kiri kanan itu udah pohon-pohon gede semua bang. Gue jalan. Dari jauh kayak ada keramaian, cuman gue makin samperin, gue pikir itu ya emang kan pas yang gue nyender itu kan jalannya landai bang. Gue pikir ya memang itu tempat apa sih, orang-orang rest lah ibaratnya. Gue samperin, kok ternyata kayak dibilang desa tapi rumahnya dikit. Itu gue hitung, itu di situ gue sempat ngitung itu cuma ada 9 rumah dan jaraknya pun nggak terlalu dempet-dempet. Jadi rumah, terus sebelahnya kayak ada kandang apa sih, hewan kayak gitu. Terus baru ke sana temu rumah lagi. Udah gitu kagak sejajar rumahnya, nggak rapi lah ibaratnya, mentrok-mentrok begitu. Ini di mana? Gue pikir. Memang ada pedesaan di atas gunung. Kan gue juga belum tahu bang awalnya. Terus gue masuk. Sebelum masuk itu ada bapak-bapak lewat megang sapu. Di situ gue sempat nanya, Pak, ini di mana? Dia ngomong, tapi suaranya nggak kedengeran ke kuping gue bang. Dia ngomong, tapi suaranya tuh nggak kedengeran ke kuping gue bang. Terus gue nanya lagi, Pak, ini di desa mana? Dia ngomong lagi, tapi nggak, sama sekali nggak kedengeran ke kuping gue. Gue di situ langsung, kok dia ngomong apa barusan? Nah, di situ pas gue nengok begini, di pojok kanan itu, jadi ada satu sosok perempuan, tapi umurnya kalau gue deskripsinya itu sekitaran 60-an sih bang. Dia di depan rumah sambil megang tongkat, beginiin gue. Ya namanya gue pikir kan, gue nanya orang ini nggak kejawab, maksud gue mau nyamperin dia, siapa tahu dia bisa jawab. Gue samperin bang. Pas begitu gue mau masuk kayak
perkarangan rumah satu rumah nih. Jadi kan gue sebelum ke sono kan ngelewatin satu rumah, mau masuk perkarangannya gue dipegang tangan gue tiba-tiba. Cep. Pas gue nengok, itu ada sosok perempuan. Pas gue dipegang, gue nengok begitu, dia bilang mau kemana? Terus gue bilang, saya mau ke atas puncak. Bukan ini jalannya. Ini bukan tempat kamu. Dia bilang gitu kan. Terus saya harus kemana? Ayo saya tunjukin jalannya. Pas dia bilang tunjukin jalannya, saya ditarik kan, saya otomatis muter kan. Dia udah lepas pegangan dari tangan saya tuh, jalan. Dia bilang, lurusin lagi niat kamu. Jangan suka terpengaruh sama omongan atau sikap orang lain di sekitar kamu. Gue sempet bengong bang, maksudnya gimana? Udah nanti juga kamu tahu, dia bilang gitu kan. Nah pas gue, ayo jalan, jalan sambil jalan tuh bang, dia juga ngomong awalnya sambil jalan, cuman emang gue sempet berhenti pas dia ngomong gitu, gue nanya sempet berhenti kan. Akhirnya disuruh jalan lagi sama dia. Pas gue nengok sebelah kanan tuh, di kanan di pojok, bukan di pojok sih bang, jadi deket perkampungan di situ tuh kayak ada kayak ada tempat perkumpulan orang-orang desa kali mungkin ya. Di situ ada sosok kakek-kakek udah tua bang, rambutnya udah putih semua, jenggotnya segini. Dia cuman senyum sambil manggut-manggut ke gua. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Tuh dia udah tua sih bang, rambut di situ emang rambutnya putih semua, udah kagak ada hitamnya bang, sampai ke ini juga udah putih semua. Tapi dia punya jenggotnya segini. Pas gua nengok begitu, dia cuma senyum sambil manggut-manggut ke gua. Nah, habis ngeliat si kakek itu, gua nengok lagi kan ke sosok si perempuan ini. Pas gua nengok begini, itu dia udah nggak ada bang. Lah, gua kemana kata gua? Dalam hati gua nih, gua emang nggak ngomong. Pas gua nengok gini, itu si kakeknya juga udah nggak ada. Itu di situ tuh gua seingat gua tuh gua lama bang di maksudnya di desa, di tempat itu tuh gue lama jalan. Dari pas yang gue pertama kali sadar juga gue lama banget itu dari situ. Nah pas abis mereka berdua hilang, gue ada kayak manggil nyet katanya. Tiba-tiba gue balik lagi ke tempat gue yang tadi gue istirahat itu bang, Yang cenderan di belakang kayu. Di belakang pohon tumbang itu. Pas gue sadar, ternyata teman-teman gue yang dari bawah ini yang gue bilang nanti lu naik nyusul. Oh iya. Itu bangunin gue. Lu kenapa? Katanya. Enggak apa-apa. Yang bener, lu tadi kayak orang ngigo. Lu tangan lu gitu-gitu. Enggak, gue nggak apa-apa. Senyum-senyum segala lu. Katanya. Lu kenapa katanya? Enggak, udah nggak apa-apa. Terus si Bapit ngomong ke temen gue nih, si Heru ini, udah gak usah dipikirin, dia bilang. Dia kan tahu kan si Bapit kan, maksudnya mungkin jangan cerita di sini. Iya. Nah, selesai dari situ, gue dibangunin tuh bang, sama anak-anak. Sama yang temen gue berempat ini, gue tinggal di pos 6 Bayangan. Gue dibangunin, itu keril gue udah enteng lagi bang. Udah bener-bener kayak yang dari bawah. Akhirnya yaudah, lu gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa, ayo jalan. Gue lanjut lagi, jalan lagi bang. Akhirnya gue berlima dong. Si Harun sama si Kiki ini udah nunggu di atas. Nah, nyampe abis dari situ kan gak jauh pos 7 Bayangan. Abis pos 7 Bayangan gue gak berhenti bang, gue naik lagi. Nah, gue naik. Itu masih jam 5-an itu bang, gue di situ. Tapi pas gue yang balik lagi sebelum gue sadar itu udah mau maghrib. Orang suasana itu kayak suasana mau maghrib gimana sih? Makanya gue sambil di jalan pas bangun itu ngangkat keril, kok enteng gue sambil jalan. Perasaan gue tadi di situ gue maghrib, kok di sini gue lihat jam itu jam 5. Di handphone gue lihat juga jam 5. Akhirnya gue jalan di pos 7 Bayangan, gue nggak berhenti kan, gue jalan lagi. Temulah gue babi. Itu di situ gue bener-bener tenang setenang-tenangnya bang. Gue nggak kayak ada rasa apa-apa, bener-bener tenang dah gue habis kejadian itu. Jadi
kan jalan agak nanjak bang, mau ke pos 7 benerannya tuh. Jadi sebelum pos 7 yang pertemuan antara dari jalur Kiara Jenggot sama Pemancar, itu gue di situ ketemu babi bang. Dari atas teriak, awas ada Bagas, awas ada Bagas. Itu gue kagak pusing sama sekali bang, maksudnya kagak mikirin. Padahal sebelum ke Cikuray gue udah ibaratnya searching lah cara ngitin babi gimana, harus kayak gimana gitu kan. Itu gue gak kepikiran situ, dia santai aja, tenang gue. Temen gue yang pada panik, sampai ada si Togar ini teriak-teriak ke temen gue yang di atas. Ron lu di mana sih? Katanya. Lu udah gue bayar cepet juga kata dia. Gue di situ mau ketawa, itu bukan tim gue dong bang yang berlima ketawa, itu yang orang Bandung itu yang gue bilang tadi sebelumnya ketemu gue itu ngakak habis-habisan bang di situ bang. Maksudnya itu biar cepet gimana? Jadi sebelum pendakian, kenapa si Togar bawa depek ini? Karena udah perjanjian, Run nanti lu bawain keril gue, entar gue bayar cepet, gue bawa depek aja gitu. Iya. Jadi bukan egois kalau kayak gitu namanya, enggak. Lu punya duit nih, lu punya kuasa. lawan lu yang nggak punya duit, Iya. Lu punya kuasa. Iya. bener. Nah, dari situ dia panik bang, paniknya dia pindah ke sono, terus pindah ke sini, babi ngikutin dia. Sedangkan logikanya bang, gue full makanan, babi kan nyium kan bang. Itu kagak sama sekali kagak mau ngikutin, maksudnya kagak mau ke gua, babinya itu ke mereka semua. Jadi gue cuman ke kanan terus jalan bentar, itu babinya di sono. Terus giliran gue ke kiri, babinya pindah lagi ke sono. Gue jalan ke atas, nyampe di atas ketemu Syarun di pos 7 tuh yang persimpangan antara Kiara Jenggot sama Pemancar. Baru di situ, mana yang namanya Syarun katanya, mana yang namanya Syarun. Ada tuh videonya video babinya tuh Syarun yang ngambil kan. Mana yang namanya Syarun yang dibayar cepet kata gitu tuh sama orang-orang diledekin. Akhirnya udah dah. Dari situ gue jalan lagi. Nah, di pertengahan jalan temen gue udah gak kuat si Kiki nih yang udah bawa double carrier kan. Udah gak kuat. Gue gak kuat. Yaudah santai dulu Ki kan. Gue lapar banget katanya. Terus gue bilang sama anak-anak, gimana nih? Mau masak mie dulu apa gimana? Ya balik lagi bang, pengalaman gue di Gede kan. Gue kan di Gede kan emang baru awal pertama kali naik kan. Mungkin gue langsung ibaratnya marah aja lah gitu, tanpa gue harus diskusi dulu. Iya benar. Nah pas di Cikuray itu, pas temen gue kelaparan itu, gue tanya ke anak-anak gimana mau, terserah Terus gue tanya si Arun, Run gimana? Gue kalau di trek paling nggak suka makan atau gitu, maksudnya nggak suka ribet. Oh ya udah, makanan yang tadi masih ada nggak? Gue bilang. Snack yang tadi ada dong, ada kata si Togar. Mana bre? Ini di tas gue di depek. Ambil dah. Duh, gue capek banget habis kejar-kejar babi kata dia gitu. Akhirnya gue ambil, gue kasih Kiki, makan sebentar. Udah Ki, udah yuk jalan lagi. Nah, gue mulai tukeran keril di situ tuh bang. Si keril gue yang bawa makanan gue kasih Seru. Nah, keril si Kiki gue pakai gitu. Nah, yang keril Seru ini dikasih Kiki, tukeran lah pokoknya. Dia kan udah gak kuat. Nah, kerilnya Seru ini kan gak terlalu berat. Jalan. Dan dari situ gue ketemu pos 8 tuh bang. Lah kok kata gue sepi. Tempatnya luas bang. Run, Ki kok sepi? Brek, sepi. Di atas lagi kali gak? Dari belakang ada ya pendaki lagi. Bang, di atas bang. Atas lagi, baru ketemu tenda. Padahal di situ lumayan gede bang space-nya kalau buat ngedirin tenda. Cuman nggak tahu dah kenapa itu pendaki nggak mau di situ. Akhirnya gue jalan lagi ke atas. teman gue si Togar ini udah ngegerutu, maksudnya, wih kapan sih nyampenya kata gitu kan. Akhirnya enggak bre, bentar lagi. Tuh kata orang 5 menit dari tadi 5 menit mulu kata gitu. Nah, terus pas gue naikin sekali tanjakan doang, nyampe lah gue bang di tempat camp. Pas gue nyampe situ, wah itu gue nyampe tempat game bang jam 7 malam. Bayangin bang, gue dari homestay itu jam 7 pagi. 12 jam gue naik Cikuray bang. Itu yang gak gue duga-duga, padahal gue sebelumnya udah searching lah segala macam perjalanan dari pos 1 ke pos 2 berapa. Itu udah paling lama 7 jam lah. Iya, maksudnya jam gitu segitu kan. Itu jauh bang, bener-bener jauh lah. Nah, kejadian ini kan gue nggak ceritain dulu kan ke anak-anak. Gue juga belum gue pendam dulu lah. Akhirnya pas nyampe, Run cari dulu di mana? Di situ aja. Nah,
Gue bikin tenda tuh. Tenda gue bikin ada depan, flashit, tarik tuh kan. Flashit ditarik. Anak-anak pada tidur, pada capek bang, teman-teman gue yang lain. Akhirnya gue buka kompor, gue masak mie, gue masakin anak-anak mie. Anak-anak udah makan, baru gue masak tuh buat gue udah makan. Anak-anak gue tinggal dah tuh, gue tidur. Gue kan memang kedinginan banget kan bang, maksudnya dari bawah juga gue udah beda dah gitu. Nah gue tidur, gue nggak tahu dah bang itu mereka ngalamin apa. Pokoknya gue tidur, tapi sepengetahuan anak-anak, maksudnya cerita si Bapit pas udah di bawah, pas sekitar jam 11-an, kan dia tadi di tenda gue bang. Jadi itu di tenda gue tuh si Togar, pojok sini si Bapit, si Yahya. Jam 11-an dia bangun pengen kencing, anak-anak udah pada tutup tenda. Bangunin gue nggak bangun, bangunin anak juga nggak bangun tuh. Dia teriak-teriak ke si Harun yang seberang. Run. Si Harun, kenapa bre? Run, temenin gue Run. Mau ngapain gitu? Gue mau kencing, dia bilang gitu kan. Ya elah kencing aja di situ sih, emang ada apaan gitu. Ayo temenin gue. Memang dia orangnya bisa ngeliat juga udah gitu. Yang gue bilang di gede suka istighfar bang. Tapi alhamdulillah sih di Cikure dia dalam hati sih. Bukannya apa, gue maksudnya kalau dia istighfar begitu kan gue takutnya nih yang lain ngedon bang. Kaget apa gimana Kaget, gitu jadi ya? kayak ikut-ikutan, emang ada apaan sih, takut kayak gitu doang. Bukannya gue nggak bolehin dia buat istighfar, enggak. Nah, ayo temenin gue katanya. Yaudah lu situ gue liatin. Dia buka tenda. Si Harun katanya udah buka tenda kan. Si Harun nyenterin. Nah, pas dia keluar dari tenda itu, kan sebelah tenda kan ada pada depan bang, dia ke kanan kan. Nah kanan itu memang udah pokoknya hutan semua, maksudnya pohon gede lah bang. Pas ke situ dia langsung masuk lagi bang. Kenapa? Enggak kenapa? Enggak katanya dia kencing di botol tuh di situ. Nah pas ditanya di bawah sama si Harun, katanya pas dia keluar dari tenda itu dia ngeliat sosok tinggi gede berbulu bang, matanya merah. Itu lagi ngeliatin tenda gua. Makanya dia langsung masuk, akhirnya kencing di botol. Nah, balik lagi nih ke cerita gua nih bang ya kan. Gua kan tidur tadi kan. Gua kan nggak tahu cerita gua taunya pas di bawah doang itu. Pas dia pada cerita di bawah. Nah, tiba-tiba jam 2 itu gua benar-benar menggigil bang karena memang gua udah kedinginan. Itu dari jam 12 kata penuturan teman-teman gue itu badai bang. Pas gue di tempat camp itu angin kenceng, hujan. Memang gue kan berangkat di bulan Februari. Gue pikir Februari akhir itu udah nggak musim hujan. Ternyata masih musim hujan. Badai kenceng. Jam 2 gue bangun menggigil bang. Pas gue mendusin ternyata gue nggak pakai SB. SB-nya cuma di sini doang, di kaki ditaruh temen gue. Pas gue nengok ke kiri, Togar temen gue pakai SB. Setan lu kata gue. Bangun kata gue. Apa Bray? Pakai nanya kenapa? Lu nggak ngeliat gue menggigil kedinginan begini? Oh iya lupa. Sini bagi gitu gue. Akhirnya gue pakai SB berdua tuh. Gue kusuk-kusuk, udah nggak bisa tidur lagi bang gue. Bray, apa lagi sih kan gue kasih SB katanya. Bangun yuk, lapar gue. Ya elah. Tuh ada biskuit yang tadi gitu ya. Gue makan biskuit masih lapar juga bang. Bray masak mie yuk, udah lu aja yang masakin. Tuh gue yang makan kata dia gitu. Ya udahlah. Gue bilang Run. Gue teriak ke si Harun. Apa? Masak mie yuk. Ih gue baru mau tidur katanya. Gue lapar Run. Temenin gue dulu. Nah, akhirnya gue masak mie bang di bawah depan sama si Harun tuh. Nah masak. Kan itu udah hening bang, jam 2. Ada suara. Ini suara tanda kutip ya, maksudnya bukan suara goib, bukan suara setan gitu. Suara desahan bang. Gue sempet tengok-tengokan sama si Harun. Lu denger? Gue bilang. Iya gue denger. Lu mau ngecek nggak? Gue bilang gitu. Ngecek terketahuan deh kenapa emang? Justru dia yang kalau ketahuan sama kita dia yang takut lah. Orang dia maksudnya ngelakuin macem-macem kan. Walaupun gue belum tahu dia ngelakuin apa enggak bang. Terus kata si Harun, bawa senter nggak? Nggak usah bawa senter gitu. Gue keluar deh bang, kompor gue matiin tuh. Gue keluar sama si Harun pelan-pelan tuh. Katanya di tenda gue kan bang ya.
tenda pojok sebelah kiri itu dari jauh-jauh pas gue keluar itu masih ada suara desainnya bang. Gue samperin, dia emang nggak terlalu terang di dalam tendanya, tapi lampu kayak mungkin dia lampu tendanya bisa diatur pencahayaannya kali bang ya, agar redup. Nggak tahu bisa diatur apa memang udah mau lobet tuh. Dari situ gue nggak sempet ngedeket bang, karena memang udah ada bayangannya, kayak orang lagi belaem-belaem lah gitu. Waduh bener, iya parah amat ya kata dia. Maksud gue gini bang, maksud gue apa ya, walaupun oke lah lu suami istri, tapi ya masa iya sih sampai kepikiran begituan di gunung. Mungkin karena dingin kali. Iya kali butuh yang hangat bang. Tapi kan ya nggak masuk di akal juga lah bang. Gitu, iya. Itu kan bukan tempat kita gitu. Kayak misalnya kita bertamu ke rumah orang aja, kalau kita kencingin di situ kan orangnya pasti ngamuk. Akhirnya gue iseng, gue ambil batu, gue timpuk sama gue tendanya, puak aja. Langsung tuh dia diem tuh, gue langsung buru-buru masuk. Udah dari situ gue, pura-pura bego aja, masak aja gue sama si Harun. Selesai makan, teman gue yang di sini bangun, "Bro, lu kenapa?" Pala gue ada kayak dia yang megang katanya. Pas dia abis ngomong kayak gitu, teman gue yang di tenda seberang itu yang sama si Harun sebelah kiri bangun. "Wah nyetet ini apaan?" katanya. Dari kaki sampai kepala bang dia dituin. Jadi pas, "Wah nyetet ini apaan?" Nggak dari belakang sana, buak. Babi bang. Tenda gue dijual babi di situ. Jadi kan makanan dikeluarin dari keril gue bang, udah ditaruh di tengah-tengah si Harun itu. Jadi babi tuh masuk, brak, ngambil keril gue. Kagak sontak kan pada teriak kan. Keril gue dibawa sama tuh babi. Karena pada berisik di tenda gue, rame banget itu. Gue teriak kan, "Woi Run, awas babi abis itu," gitu kan. Yang di seberang sana pada bangun. "Kenapa bang? Kenapa? Babi. Bagas ada Bagas." Dia bangun, "Bang, nih keril lu ke bawah," katanya. Nggak tahu keril gue itu dibawa babi. Dia dianterin sama dia, "Bang makasih ya." Iya. Udah selesai itu, udah nggak ada yang tidur tuh bang di situ. Udah pada bangun semua kejadian babi itu. Masak, udahlah nggak usah tidur kata si Kiki. Terus mau ngapain Ki? Ya udah bentar lagi kan udah mau pagi Terus ya entar kita langsung summit aja. Nah posisi itu pas yang dari gua bangun itu udah agak lama bang, sampai gua yang nimpuk itu tuh udah sekitar 2 jaman. Maksudnya dari spare gua bangun itu udah 2 jam sampai ketemu babi itu. Nah pas bangun itu ya udah akhirnya pada masak dah, semua dimasak-masakin tuh bang. Masak agak lama kan memang, karena kan gua waktu itu bawa makanan banyak banget bang. Karena gua nggak mau nih kejadian yang kayak di gede lagi, maksud gua. Udah pokoknya kita harus lebihin lah daripada kurang. Di gede gue bener-bener kekurangan deh itu. Gue masak lagi, udah masak beres semua, udah makan deh tuh. Nah, gue itu summit nggak terlalu pagi banget tuh bang. Selesai gue pada makan aja tuh, kalau nggak salah jam 7-an atau setengah 7 lah. Ya gue mikir gue kan ngapain kita, maksudnya ngapain kita pagi-pagi ke sono, orang itu bener-bener kabut bang, dibawa di tempat camp gue aja kabut semua. Akhirnya gue naik sama anak-anak tuh dingin bang. Gue sampai baju, terus gue pakein baju lagi, terus jaket lagi. Gue 4 pakai doublean itu. Karena gue udah bener-bener kedinginan kan. Akhirnya gue pakein summit daripada gue nggak summit, anak-anak daripada nggak summit kan. Gue pikir kan sayang, kita udah capek-capek loh. Sampai gue juga sempet di pos 7 itu gue bilang, kayaknya mending kita turun lagi dah. Sampai gue sempet begitu, tapi kok giliran udah nyampe pos tempat camp kita nggak mau puncak, padahal puncak dari situ 5 menit lagi bang, nggak jauh, dia deket banget. Terus akhirnya udah tuh gue jalan, nyampe lah di atas. Bener aja bang dugaan gue, pas nyampe di atas tembok semua. Gue nggak kebagian apa yang orang-orang tontonin di Instagram lah maksudnya. Nah di situ pas gue ngobrol-ngobrol terus foto ala gimana sih bang namanya anak-anak foto tembok ya. Yang penting ada pelangnya ya. Ada pelangnya. Gue ngibarin bendera itu gue kan, maksudnya itu gue lah. Apa kuku kaki masih ya, kuku kaki gue ituin. Terus udah tuh, gue sempat bawa bendera itu juga bang, Jackmania bendera gue tuh. Gue diliatin sama orang-orang kan di sana kan Jawa Barat ya. Cuman ya gue mah mikirnya gue nggak kesini nggak macem-macem kan, gue cuma ngibarin bendera doang. Udah, gue turun tuh. Nah dari situ gue turun. Pas turun gue di jalan baru ingat Mas Harun, kita nggak ngecek yang tadi malam tendanya itu
laki-laki apa perempuan? Ya kan? Enggak, tadi gue udah bukan yang ngecek sih, gue tadi pas keluar gue emang lihat dia tuh laki-laki sama perempuan katanya. Sepasang ya? Iya. Oh yang bener Run, iya. Kan gue tadi sama lu kan disuruh balik lagi tuh ngambil. Jadi kan si Harun pas gue naik, gue lupa bang di jalan nggak bawa bendera. Akhirnya si Harun gue suruh turun lagi, Run, tolong Run ambil bendera di tas gue. Dia turun lagi, nggak taunya memang si Harun ngeliat di situ tuh cewek sama cowok. Oh, Nah pas gue bilang emang beneran iya kan gue disuruh sama lu ngambil bendera itu, dia gue ngeliat dia itu dia cewek sama cowok. Ya udah ntar kita turun, kita lihat lagi, gue bilang gitu. Pas gue turun itu ternyata udah nggak ada bang tendanya, mungkin dia udah turun duluan. Jadi pas gue turun mau ngitin tenda gue kan dia ada sebelah kiri sebelum tenda gue. Pas gue lihat tendanya udah nggak ada, maksudnya dia udah turun duluan. Ternyata pas si Harun ngelihat itu dia udah beberes-beres. Keberhubungnya dia udah nggak ada kan, mungkin gue bilang sama si Harun tuh gara-gara lu kali Run tadi ditimpa. Oh lu katanya, ya biarin aja lah dia bertabur asa lagi, ngapain begituan maksudnya di gunung gitu, kayak gak ada hotel aja di bawah. Nah, akhirnya gue udah masuk, gue makan kan, bukan makan sih bang, maksud pengen bungkus-bungkus doang karena kan udah makan gue. Itu gue sempet di situ juga udah lupa gue sama kejadian kemarin bang. Gue di situ sempet bikin video itu lucu-lucuan sama si Harun lah, joget-joget kayak gitu-gitu. Udah beres tenda, gue turun tuh dari atas kisaran jam 10 atau jam 9, ya jam 10 kurang lah kalau nggak salah sih gue turun. Nah pas turun ini gue di belakang paling belakang lagi bang, depan gue si Bapit. Namanya turun kan cepet bang ya, karena tau udah duluan aja nggak tahu kemana. Kita tinggal berdua udah santai ya. Gue turun si Bapit bentar-bentar jatuh, bangunin bentar-bentar jatuh. Itu lama bang gue dari perjalanan atas sampai ke pos 6 doang itu lama dah. Udah kata gue Pit pelan-pelan, gak usah buru-buru. Duh lemes banget. Ya terus gimana? Itu keril enteng Pit, gue bilang. Ya enggak sih, bukan keril sih, emang gue udah lemes katanya. Terus udah jalan lagi lah, yakin lu? Kalau emang lu gak yakin, gak apa-apa, ntar dulu, santai aja. Anak-anak juga mungkin nungguin. Akhirnya udah gak apa-apa, jalan-jalan. Jatuh lagi. Gue berdiriin lagi, jalan lagi, jatuh lagi. Terus akhirnya nyampe lah di pos 6. Gue baru nyampe, gue sempet bikin, ya gue ada videonya juga sih bang, itu pas dia jatuh, pas segala macem kan. Gue nyampe pos 6. Nah gue nyuruh si Yahya nih, si Yahya ini nih yang dari bawah udah lemes itu kan. Ya pegangnya HP-nya, gue mau masuk prem, gue bilang gitu kan. Terus gue masuk, terus si Togar nyelutuk temen gue. Iya Bre, suruh dia aja tuh, dia nggak ada kerjaannya tuh. Iya. Gua di situ langsung, woi Bre jangan kayak gitu. Sianya emosi kan, kesel, bukan emosi, sebel gitu. Lu giliran yang jelek-jelek aja gua katanya, kayak gitu. Dah ya dimah, udah Bre bego. Canda Bre katanya gitu kan. Akhirnya gua masuk krem, dah yuk beres yuk. Nah di situ gua udah nggak bikin video tuh bang. Kalau masalah sih gua udah nggak bikin video di situ. Gua udah bilang itu terakhir sih. Nah gua turun nyampe pos 5, pos 4 nggak ada apa-apa bang. Pas turun itu dulu, pas nyampe pos 3 berhenti gue semuanya tuh, berhenti lagi. Itu tinggal kelompok gue doang, nggak ada lagi kelompok lain. Nah si Kiki sama si Togar yang ngomong, ayo lah jalan yuk. Nah kata si Bapit, tadi dulu Gar. Yaudah gue duluan lah kata dia gitu kan. Kata si Harun, yaudah duluan katanya. Nah akhirnya yang duluan nih si Kiki, si Togar sama si Yaya. Terus gue bilang sama si Harun, Run gue nge-backupin si Yaya sama si Togar ya, kata gue kan gitu kan. Terus dia bilang, ya udah lu backupin si Bapit. Terus gue bilang sama si Heru, temen gue, si Heru walaupun baru pertama naik gunung, cuman kan dia maksudnya sepantaran bang sama gue, bisa ngejagain lah maksud gue kan gitu kalau ada apa-apa. Jing, lu jagain ya, ya udah katanya. Udah tuh, gue turun bang dari pos 2, pos 3, nyampe pertengahan jalan tuh ya, kabut setebel-tebelnya bang. Itu sampai gue bilang stop. Karena memang itu kagak kelihatan sama sekali. Pas gue bilang stop, gue sempet teriak ke belakang, Ru, Pit. Dia masih nyaut, cuman agak jauh suaranya. Oh berarti masih pos 3. Belum kena kabut inilah. Soalnya kan setahu gue udah mau hampir mau ke pos 2. Mungkin kabutnya di situ doang kan. Cuman gue bilang tadi stop dulu. Nah di situ si Ayah udah mulai nggak jelas, maksudnya nggak jelas lagi bang, banyakan bengong.
Sampai kata si Togar, ya jangan bengong mulu. Ya udahlah, jangan kayak gitu. Lu bawa happy aja, pikiran lu apa kayak segala macam mikirin. Tapi jangan mikir yang aneh-aneh, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue turun lagi bang. Si Togar sama si Kiki kan duluan depan. Jadi gue paling terakhir, gue, si Aya, Togar sama si Kiki. Jadi jaraknya lumayan jauh sih antara gue, si Aya sama si Togar sama si Kiki. Kan kanan jalannya agak curam tuh bang. Kalau naik mah enak kan kita buat manjat kalau agak curam. Ini kan turun kan ribet kan. Salah nginjek kaki kita kesleo. Akhirnya gue nyambil kiri. Deket agak melipir ke jurang. Nggak melipir sih, masih 10 sentian lah. Nah si Aya, udah ya duluan ya, gue liatin dulu kan. Saya lewat. Nah pas gue mau ngelengkah, gue begini. Gue ketemu sosok juga bang di situ. Gue ngeliat sosok tinggi gede hitam, matanya merah. Gue sempet bengong di situ. Bukan bengong, maksudnya gue sempet kayak apa ya, ngituin ke dia gitu. Gue sempet begitu. Akhirnya si Aya, gue baru, kenapa lu katanya? Jangan, ayo jalan-jalan. Langsung gue nggak mau ngeliat ke dia lagi bang. Gue langsung turun. Nah pas udah jalan turun, katanya itu si Togar sama si Kiki berhenti. Nah di situ dengerlah gue suara, bukan dangdut ya, bukan gamelan juga bang, kayak alunan musik gitulah. Gue pas ngedenger gitu, gue sama si Kiki udah liat-liatan. Si Aya, tuh ayo bentar lagi, itu tuh udah ada dangdut. Terus gue udah Noel, enggak udah ya, enggak beneran, dia masih keke bang sama pendirian dia. Iya udah ya, kata si Kiki, ya lu mau diem nggak, tanya gitu. Enggak bre, beneran itu di bawah udah dangdut. Lu mau diem gua sampai digituin sama si Kiki. Selang lama itu jalan lagi, abis dia ngomong ada dangdut, jatuh udah keguling-guling bang di situ. Aduh kan, lu awas jangan salah nginjek. Gue bilang gitu kan. Wah enggak tadi gua ada, gue bilang gitu. Dia mau ngomong, gue bilang, gue bangunin. Udah, jangan sampai kejadian gede lagi, gue bilang. Nanti aja kata gue. Dia baru situ baru paham bang. Oh iya. Jalan pelan-pelan gue rendingin lagi. Dan pos 2 berhenti bentar. Gue panggil. Yang di belakang ini udah kagak kedengaran suaranya bang. Wah masih jauh Ki. Kata si Togar, yaudah bre, jalan lagi aja ke bawah. Yakin lu? Ya udah nggak apa-apa lah, ada si Heru ini. Terus kata gue, oh iya juga sih, ada teman gue ini kan, sama apalagi si Harun kan pengalaman juga. Kira gue jalan, nyampe lah gue udah di bawah tuh bang, di pos 1. Nah gue tungguin kok lama. Gue udah selesai cucian apa segala, udah beberes lah bang, udah minum es. Itu dia juga, mereka bertiga udah gue pesenin es. Itu sampai es batunya udah nggak ada es batu lagi. Terus gue bilang sama si Kiki, kalau sampai 15 menit dia belum turun, kita susul naik ke atas. Ya udah, ayo. Pas udah 10 menit lewat tuh bang, mau ke 15 menit, Harun mulai kelihatan. Tuh, kok bokerli 2 si Harun. Gak lama si Heru mulai kelihatan tuh. Nah pas ada si Heru itu, si Bapitnya kemana? Si Kiki, udah ada dan lu mah pasti nih. Nggak jauh nih fisiknya nih kata dia gitu kan. Memang si Bapit emang fisiknya agak kurang sih bang, maksudnya agak lemes lah gitu kan. Terus akhirnya naik terus Kiki, lu tunggu sini udah biarin gue nyusulin lah. Naik, lari, dia nyampe si Harun di bawah tuh kerilnya tuh kan, turun. Pas turun sampai bawah, si Harun nyampe bawah baru kelihatan si Bapit tuh, jalan udah pincang-pincang. Akhirnya gue susul. Pit lu kenapa? Enggak, udah jalan sampai bawah. Kenapa Run? Dasar si Bapit gitu. Tadi pas di pos 3 jalan sebentar jatuh, terkilir kakinya, dibilang gitu kan. Lu tadi dapat kabut gelap nggak kata dia. Tuh di situ baru pada ngomong tuh bang. Di mana? Di pos 3. Gue malah di pos mau nyampe pos 2. Iya itu gue di situ sempat berhenti. Ya itu gue pas yang habis kabut itu, nggak lama kabut tuh bener-bener tebel, si Bapit jatuh. Kata dia. Terus di situ suara cuanki bang, apa sih, tukang bakso gitu. Tok-tok. Iya kayak gitu. Dia. Nah itu emang kalau dia mereka bertiga mah kan udah pada tahu kan, akhirnya pada diem.
Cuman gue di situ agak lama di situ, pas habis denger gitu, gue udah punya, wah, tar dulu lah, gue nggak usah jalan dulu, dia bilang gitu. Kirain dia lama di situ. Nah, si Heru temen gue nyatu, nah lu kenapa Nyet? Kemarin pas yang lu tiduran di trek. Terus kata si Kiki, udah nggak apa-apa, ceritain aja, udah dibawa ini, dia bilang gitu kan. Terus gue bilang, yaudah, gue mau cerita, tapi yang tahu cuman kita doang yang bertujuh, yang naik ke Cikuray. Jangan yang lain pada tahu, gue bilang. Apalagi maksudnya jangan sampai yang di luar 7 orang itu tahu, gue bilang. Emang kenapa sih? Ya nggak apa-apa, gue bilang. Gue nggak mau aja gitu, takutnya gue cerita sama orang rumah gue, sama istri gue, sama gue, takutnya sama gue langsung sama istri gue, udah nggak usah naik gunung lagi gitu. Gue takutnya bang, padahal kan di gunung itu menurut gue banyak banget pelajarannya bang, dan gue juga ngejadiin gunung itu kayak terapi emosional gue juga bang. Bukan di Gede yang kemarin gue cerita gue nonjok sepupu gue itu, tapi di Cikuray alhamdulillah gue nggak sama sekali nggak emosi apapun. Bahkan ke perahu itu gue udah berani ngajak istri gue tuh ke perahu waktu itu. Belum lama abis Cikuray itu gue ke perahu, gue ngajak istri gue juga udah nggak sama sekali nggak ada emosi tuh, udah bisa lah maksudnya belajar. Nah yang gue nggak mau itu, gue takutnya istri gue sama orang tua gue yang perempuan ini ngelarang kan kalau gue ceritain atau mereka ceritain. Akhirnya mereka pada komit, ya udah nggak bakal gue ceritain, ya udah gue ceritain lah. Itu gue pas gue berhenti, gue memang capek kan, gue bilang juga nama lu kan, gue bilang lu duluan, kalau udah nggak ada kedengaran suara gue baru lu tungguin. Iya emang lu ngomong kayak gitu. Nah habis itu gue tungguin lu kagak nongol. Nah iya, begitu gue nyender sebentar, tiba-tiba pas gue tuh merem sendiri, ngantuk, pas gue merem, pas gue melek, tahu-tahu gue ada di, ya itu maksudnya salah satu hutan, gue nggak tahu itu hutan mana. Gue sempet jalan nyusurin hutan itu, lama gue jalan di situ. Itu gue nyusurin hutan sampai ke tempat perkampungan itu kurang lebih 45 menit. Salah satu desa Run. Terus gue sempet nanya dia ngomong apa, tapi gue nggak kedengeran di kuping gue. Tapi ada salah satu nenek-nenek manggil gue. Pas gue samperin, tiba-tiba tangan gue dipegang sama satu sosok perempuan. Terus kata Syarun, ciri-cirinya gimana? Gue bilang, rambutnya sih sebahu, ada tai lalatnya, kata gue. Di bagian mana? Di bagian muka, kata gue. Wah, yang bener lu, Wak, kata dia gitu. Lah emang kenapa, Run? Jangan-jangan itu sosok si R, katanya. Gue ngomong, si R siapa? Ada, gue pernah baca, dengar berita di tahun 2012 ada yang meninggal di Gunung Cikuray. Bukan yang meninggal, dia hilang, katanya. Yang bener, gue bilang. Jadi emang dia ngomong apa? Dia cuma ngomong, itu bukan tempat gua. Ayo gua anterin jalannya. Dia bilang gitu. Terus sama dia ngomong, ada satu kata yang sampai sekarang gua nggak bakal gua lupain. Dia bilang, lurusin lagi niat kamu, jangan suka terpengaruh sama perkataan atau perbuatan, maksudnya sikap orang lain di sekitar gua gitu bang. Wah yang bener lu, iya gua bilang. Sama gua ngeliat satu kakek-kakek. Kalau yang perempuan sih gue yakin tuh si R, kata dia. Wah nggak tahu Darun lah, gue bilang. Cuman sih alhamdulillah gue bisa balik lagi ke tempat itu. Gue bilang kan gitu. Pokoknya pas gue dari ngeliat kakek-kakek itu, gue nengok ke si perempuan yang nggak ada, gue nengok kakek-kakeknya juga nggak ada. Abis itu gue ngedenger suara lulu orang manggil gue, si Togar sama si Heru nih. Iya orang lu lama banget sih, kata si Togar. Masa gue nggak bangun-bangun, kata dia gitu kan. Nah akhirnya, tapi lu bener bener gua. Makanya gua nggak mau ceritain, sebenarnya takutnya lu pada nggak percaya, tapi memang itu yang gua alamin, gua bilang gitu kan. Oh ya udah lah, lagian juga kan lu juga nggak ngelakuin apa-apa di sini, memang gua nggak ngelakuin apa-apa bang di situ bang. Nah habis itu ditanya lah si Bapit ini sama si Harun, nah lu kenapa bre? Kemarin pas malam-malam kencing itu lu apa nggak jadi kencing, malah milih kencing di botol. Terus gue bilang, emang kencing di botol? Iya, itu yang pagi-pagi yang gue bilang, jangan pakai itu minyak sayurnya. Itu bukan minyak sayur, itu katanya air kencing. Terus gue bilang sama gue, oh itu gue bilang, pantesan lu nggak boleh. Iya, gue mau sama kuning kali. Iya bang, kan beku bang. Ya kan kalau minyak sayur kan di atas beku ya. Ya itu sama bang, beku. Nah emang gue sempet dilarang sama si Harun. Jangan. Gue mau, terus gue nanya kan sama si Harun, bang, emang kenapa Run? Udah nggak apa-apa deh. Jangan itu buang aja, kata si Harun. Si Harun nggak mau ngomong. Artinya ya gue nggak mau ngomong sama lu, takutnya lu wah malah marah-marahin si Bapit, katanya. Enggak lah, kata gue.
Oh, taunya itu air kencing lu. Iya, itu air kencing gua, kata si Bapit. Emang lu ngeliat apaan, Pit? Ya itu, gua ngeliat sosok genderuwo. Tinggi, gede, tingginya setinggi pohon yang ada di samping tenda kita, Wah, yang bener, kata gua. Dan mati gua juga ngeliat. Pas di pos 2, mau ke pos 2 itu yang ada kabut kebel, Bang. Iya. Bener, Pit, lu ngeliat, iya, bulu, terus matanya merah. Gua juga ngeliat, Pit, di mana, kata? Lihat, lu tau gak yang tadi gue bengong? Iya, gue tahu. Emang itu ngeliat itu? Iya, makanya gue sempet ngeliat bengong dulu di situ. Itu mungkin kalau lu kagak teriakin manggil-manggil sama gue nggak tahu udah kejadiannya kayak gimana, gue bilang. Apa memang dia cuma mau nampakin doang, kata gue. Wah, pada parah ya, kata si Togar sama si Heru tuh. Lu kenapa, Ru? Gue cuma denger suara itu doang, cuanki tuh. Di atas pos 3, pas kabut tebel. Tapi kan berhubung dari bawah gue udah diingetin kan sama lu orang, katanya gak usah ngomong apa-apa, ya gue diem aja. Nah iya, kata si Kiki, jangan kayak si Yaya tadi ngomong, akhirnya dia jatuh tuh, katanya gitu kan. Iya, Yaya lagi aja ya? Iya, memang dia kan orangnya, apa ya Bang ya, pikirannya agak kosong sih. Bentar-bentar nggak tahu mikirin apa lah. Nah, terus kata si Kiki, gue sih sebenarnya nggak ngeliat apa-apa, cuman gue sering ngerasain aja sih. Cuman ya gue mah biasa aja lah, ya udahlah. Kata gue yang penting mah kita selamat sampai bawah, kata gue. Dan satu lagi gue pesenin, jangan ceritain cerita gue ini, gue bilang ke istri sama orang tua perempuan gue bilang kan, ibu gue. Ya udah, ini juga cerita baru kali ini Bang, gue mau bawain di BP, baru pertama gue bawain di BP cerita ini, karena memang kan gue takut istri gue nih ngelarang gue Bang naik gunung lagi kan. Tapi kenapa gue mau ceritain di sini sekarang, karena kemarin istri gue udah gue ajak ke perahu. Oh iya. Dan dia alhamdulillah ketagihan juga Bang naik gunung. Jadi kan gue jadi nggak mungkin dilarang ya? Iya. Iya, bener. Sengaja strategi gue Bang. Gue ajaknya ke perahu dulu biar dia ngeliat indahnya gunung, baru dia tuh pengen naik lagi kan. Dari sih Bang, gitu aja sih cerita gue. Dan akhirnya lu bisa kembali ke rumah dengan selamat nih, dengan Selamat 7 Bang. orang ya, termasuk lu Bang ya? Iya, 7 orang termasuk gue. Itu sih memang di situ di Cikuray itu gue bener-bener udahlah gue rubah diri gue gitu. Maksudnya apapun kesalahan gue, memang kan semua orang pasti punya salah Bang ya. Apalagi kan pertama kali naik gunung kan semua orang juga pasti yang egois lah, yang emosi lah, apa segala macam. Banyak belajar lah. Iya, dan di Cikuray itu alhamdulillah gue bisa belajar dari pendakian sebelum gue yang di Gunung Gede itu. Jadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi sih menurut anak-anakku juga. Lu enak kemarin di Cikuray katanya. Kayak pasti gede, kata dia. Iya. Terus kata si Kiki, ya namanya juga di Gede Baru Run, katanya. Salah aja sih, bilang gitu sih. Ya gue sih alhamdulillah sih. Dan kenapa gue nggak langsung ngajak bini gue ke Cikuray, karena ya itu gue takutnya diri gue sendiri belum bisa ngontrol diri gue sendiri Bang. Apa sih kayak nanti aja lah gue ajak bini guanya, kalau gue udah terbukti bisa berubah di Cikuray, baru gue ajak bini guanya gitu loh. Akhirnya pas di Cikuray gue bisa ngendalin diri gue, emosi gue. Ya udah, habis lebaran gue ke Cikuray, ke perahu lah ngajak bini gue. Akhirnya gue ke perahu. Itu lancar tuh ya? Ya ada sih dikit-dikit kejadian gitu mah Bang. Cuman yang nggak gue pikirin sih Bang. Dan gue bilang sama bini gue juga, setiap tempat pasti ada penunggunya, maksudnya pasti ada penghuninya ya. Yang penting mah kita sopan aja sih, gue bilang. Gitu aja sih Bang. Berarti di pendakian Cikuray ini lu lebih banyak belajar ya, dari mulai segi logistik dan manajemen waktu. Logistik, manajemen waktu, prepare segala macamnya gue banyak belajar yang dari gede itu sih Bang. Emosionalnya gua kayak gimana gitu kan. Udah berbeda jauh lah sama yang kemarin-kemarin itu ya? Iya alhamdulillah sih. Dan di pendakian ini lu sempet bikin vlog juga tuh ya? Iya, gue bikin vlog. Ada Bang di YouTube gua tuh. Nah, kalau teman-teman semua nih pengen nonton vlognya ya, cerita di Cikuray pada tahun 2023 ini, lu bisa langsung aja nih kunjungi YouTube-nya Bang Aung nih. Apa namanya Bang kemarin, gue lupa tuh. Kuku Kaki. Kuku Kaki ya? Kalau susah nyarinya, carinya kuku_K4KI. Oh iya. Susah banget itu namanya. Iya, kalau orang ngerti kuku kaki, yang keluar bener kuku jempol. Kadang yang keluar kaki monyet Bang. Oke nih Bang Aung, thank you banget nih udah mau berbagi sebuah pengalaman pendakian ya di Gunung Cikuray. Itu pada tahun 2023 sih. Banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang lo alami nih pada saat itu ya. Termasuk sih, Bang. Dalam keadaan sadar nggak sadar lu sempet masuk ke dimensi lain mungkin nih pada saat itu. Iya, kalau bisa dibilang sih begitu sih Bang. Karena memang dibilang mimpi nyata, gue dipegang juga berasa Bang. Gitu loh. Dan sempet ada lu bertanya pada seorang kakek-kakek. Iya. Ya, lu bukan dengar kakek sih, kayak
bapak-bapak lah. Tapi yang gue lihat waktu itu abis gue nanya bapak-bapak itu, gue memang ada ngeliat kakek-kakek itu. Nah, tahu sempat berdialog sama bapak-bapak itu kan? Iya, tapi dia lu nggak dengar suaranya? kagak bang, gue Kayak gitu kali. dia iya ada, maksudnya mulutnya tuh kayak berucap, tapi suaranya nggak kedengaran ke gue. Gue juga nggak ngerti, sampai gue mastiin berapa kali. Ini di mana? Ini desa apa? Gue bilang. Gitu. Dan untungnya lu sempet diselamatin ya sama ya mungkin teman-teman semua pada tahu lah siapa penyakit itu ya. Yang intinya sih satu sosok perempuan itu sih bang. Oke, dan kalau menurut gue sih nggak usah dibahas terlalu banyak lagi tentang almarhumnya dan semoga kita doakan terlebih dahulu aja semoga almarhumah ini ditempatkan di surganya Allah Taala ya. Amin. Bagi keluarga yang ditinggalkan semoga selalu diberi ketabahan serta diberi kesabaran. Nah, pada saat itu kan lu sempat ngelihat atau bukan ngelihat ya sih kayak ngedengar suara desahan pada malam itu ya. Denger, terus gue pastiin sampai gue keluar tenda dan memang itu ada bayangannya bang. Oke. Dan sekarang kan namanya di dalam tenda ada cahaya, kita dari luar kelihatan kan. Oke. Kenapa gue tahu? Karena rambutnya diikat bang. Oh iya. Begini kan kelihatan. Oke. Tapi pada akhirnya pas lu turun dari puncak ya, itu udah nggak ada tenda. Udah nggak ada bang. Oke, mungkin karena pas malam kejadian itu lu yang pas lu mau tegur itu lu sambit ya, mungkin dia udah panik apa gimana? Iya, mungkin dia takut. Ya mungkin di gua tegur terus di blacklist kali namanya kan dari apa gimana? Iya, dari gunung manapun. Tapi menurut gua keputusan lu pada saat itu bener sih. Iya, karena kan gua mikir nggak logis lah bang. Iya, benar. Itu kan tempat kita bukannya buat apa ya? Itu kan kita buat nyari ketenangan apa segala macam. Sekarang kalau lu berbuat kayak gitu, yang suwe bukan lu doang. Ya, yang di situ, di sekitar situ ya. Iya. Dan cara menegur lu pun menurut gue cukup lumayan ya masuk akal sih. Daripada lu teriak, woi ngapain lu? Takutnya dia ngebangun yang lain. Yang bangun yang lain. Takutnya yang lain ada emosi apa segala macam. Tahu malah bahaya juga dia kan. Walaupun kelakuannya ini yang nggak dianjurkan banget ya. Sangat-sangat kan dianjurkan bang. Nggak logis sih menurut gua. Ya nggak cuma digituan aja sih kayak di hotel. Jangan juga kalau belum murim ya. Ya gue juga nggak tahu dah dia udah nikah apa enggak ya kan. Cuman kan maksud gua walaupun lu udah ada nikah juga, ya emang lu nggak bisa cari nanti di bawah gitu kan. Tapi kan pas lu sambit ya tenda itu ya. Iya. Lu ngerasa nggak sih kentang nggak sih kalau kayak gitu dia tuh? Kayaknya sih bang. Pokoknya pas gua habis sambit, gua sama Syarun langsung masuk bang. Tapi gimana sih bang lari dengan gaya jinjit biar nggak ketahuan. Maksudnya biar nggak ketahuan dari mana nih nyambitnya gitu. Oke. Jadi gua jinjit lari. Kita masak mie aja kata gua. Oke nih Bang Aung, thank you banget ya. Lu udah mau berbagi sebuah cerita yang gokil sih menurut gua nih. Dan sebelum kita mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan nih Bang buat teman-teman semua nih Bang. Ya pesan gue sih buat teman-teman jangan takut berbuat salah ya. Maksudnya yang lebih ditakutin itu kita nggak mau berubah dari kesalahan itu. Buat teman-teman yang baru pertama kedaki terus ngelakuin apa yang ibaratnya orang tuh risih gitu kan, nggak usah takut lah. Maksudnya lu daki lagi aja, yang penting lu ada niat berubah. Dan gue juga bang ngedaki gunung juga awal kali niat gue emang yang utama kan kalau orang-orang mah kan pengen tahu sifat temennya ya. Kalau gue enggak bang, pengen tahu sifat diri gue sendiri. Oh, pengen tahu jati diri ya. Iya, maksudnya biar gue tahu apa yang harus gue rubah di itu gue gitu. Buat introspeksi diri. Iya, introspeksi gitu doang sih bang gue. Pesan gue ya jangan gampang nyerah lah. Maksudnya mentang-mentang kita ngelakuin tindakan yang nggak baik di gunung atau sifat kita yang macam-macam di gunung, terus orang ngomong apa kita langsung oh udahlah gue nggak mau naik gunung lagi lah. Kalau gue sih ya jangan sampai begitu. Kalau bisa sih lu rubah sikap lu sampai bener-bener orang lain bisa terima lu gitu loh. Dan juga melakukan pendakian nih dengan orang yang berpengalaman ya. Iya bang. Serta safety dalam melakukan pendakian. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Aung. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.